Memilih kehidupan. Setiap kali ada penemuan baru yang membuat penerobosan, tetap ada orang-orang yang mengkhawatirkan bahwa penemuan tersebut akan membawa akibat yang tidak baik bagi kehidupan manusia pada zaman itu. Misalnya ketika telepon ditemukan, ada orang-orang yang menganggap bahwa alat itu akan dipakai untuk menyebarkan gosip. Ketika televisi ditemukan, ada orang-orang yang berpendapat bahwa alat ini akan dipakai untuk merusak moral generasi muda. Namun sebenarnya kita tahu bahwa telepon maupun televisi dapat digunakan untuk membawa kebaikan dan juga dapat dipakai untuk membawa akibat yang buruk. Pilihan itu terletak pada tiap orang yang menggunakannya. Telepon dapat digunakan untuk menyebarkan gosip, tetapi juga dapat digunakan untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada keluarga terkasih yang sedang berada di luar kota. Televisi dapat dipakai untuk menayangkan acara yang tidak baik, sehingga merusak moral generasi muda yang melihatnya. Namun televisi juga dapat menayangkan acara yang berisikan nilai-nilai moral yang baik, yang akan membangun karakter baik bagi generasi muda yang melihatnya. Begitu juga dengan penemuan-penemuan lainnya yang saat ini sudah hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pesawat terbang dapat dibajak oleh teroris untuk menghancurkan banyak kehidupan, seperti yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di Amerika. Namun pesawat terbang juga dapat dipakai untuk menyatukan anggota keluarga yang sudah lama terpisah oleh jarak yang jauh. Teknologi yang semakin maju dalam alat komunikasi dapat dipakai untuk membuli atau merendahkan orang lain tanpa perlu bertatap muka dengan orang tersebut. Sebaliknya, teknologi tersebut dapat kita pakai untuk menguatkan orang lain dengan perkataan yang membangun. Sambungan internet yang cepat dapat dipakai untuk menyebarkan pornografi, atau dapat juga dipakai untuk menyebarkan berita Injil yang berkuasa untuk menyelamatkan banyak orang. Sama halnya juga dengan handphone di tangan seseorang dapat menjadi alat untuk menyebarkan hoax, ataupun menjadi alat untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Semua kemajuan, semua teknologi, semua alat dan sumber daya yang tersedia di sekeliling kita dapat kita pergunakan untuk membawa kebaikan, ataupun sebaliknya dapat membawa akibat yang buruk bagi kita dan juga bagi orang lain. Itu semua ditentukan oleh pilihan kita masing-masing. Marilah kita memilih dengan benar, memilih kehidupan, memilih untuk memberkati orang lain dengan kehidupan yang kita miliki. Ulangan 30 ayat 19 berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Tuhan menyuruh kita untuk memilih kehidupan yang membawa kebaikan kepada kita dan keturunan kita. Jadi janganlah kita memilih untuk memakai semua hal yang kita miliki, yang terdapat di dalam kehidupan kita, untuk membawa akibat yang tidak baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Dan itu dimulai dari cara berpikir kita. Biarlah kita memiliki cara berpikir yang dibaharui, yakni yang seturut dengan firman Tuhan dan bukan seturut dengan apa yang dikatakan oleh dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat ini mengajarkan agar kita hidup tidak dengan perasaan atau dengan panca indera kita saja, tetapi kita hidup dengan iman, yang berarti kita melihat yang tidak kelihatan. Roh Kudus memimpin kita setiap hari untuk hidup dengan cara pandang Tuhan, dengan cara pandang firman yang merupakan kebenaran sejati. Dengan cara pandang yang baru, kita selalu berpikir mengenai kekekalan. Maka semakin mudah kita membuat pilihan-pilihan yang benar selama kita di dunia ini. Karena kita tahu bahwa apa yang kita perbuat sekarang di dunia ini akan mempengaruhi bagaimana keadaan kita kelak di kekekalan. Kita tidak akan sembarangan membuat pilihan yang salah, karena kita tahu itu semua akan menentukan nasib kita, bahkan upah kita kelak di kekekalan. Wahyu 22 ayat 12 berkata, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Jadi bila seseorang senantiasa mengingat akan kekekalan, maka ia akan mengingat bahwa apa yang dia pilih selama ia di dunia ini akan menentukan upah yang akan diperolehnya kelak. Itu akan mendorongnya untuk selalu membuat pilihan yang baik. Misalnya ia tidak memilih untuk memakai handphonenya guna menyampaikan kabar-kabar gosip yang tidak baik mengenai orang lain. Justru ia akan memilih untuk memakai handphonenya untuk menyampaikan kabar baik, berita Injil, ataupun firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Namun sebaliknya, bila seseorang tidak mengingat akan kekekalan, kerap kali ia akan memilih sesuai dengan kehendak dagingnya atau hawa nafsunya. Misalnya ia memilih untuk menghabiskan waktunya sepanjang hari hanya untuk bermalas-malasan dan untuk menyenangkan dirinya saja. Karena ia tidak memikirkan kekekalan, ataupun ia lupa akan sorga yang kekal, maka ia akan berusaha menciptakan sorga bagi dirinya sendiri di dunia ini. Yang berarti dia akan membuat pilihan-pilihan yang salah, yang pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Janganlah ada kita yang memilih demikian. Sesungguhnya betapa hebat pun sorga yang diciptakan oleh manusia bagi dirinya di dunia ini, itu tidak akan pernah menyamai kebahagiaan, keindahan, dan kemuliaan sorga sesungguhnya yang telah disediakan Tuhan. Biarlah kita senantiasa memilih yang baik, memilih yang benar, memilih kehidupan, karena kita selalu melihat yang tidak kelihatan. Ini berarti kita selalu berpikir mengenai kekekalan. Tak dapat tiada, semua manusia akan meninggalkan dunia ini dan masuk dalam masa kekekalan. Banyak orang berpendapat bahwa janganlah dari sekarang berpikir mengenai kekekalan. Itu perkara belakangan. Itu nanti saja bila kita sudah mencapai usia yang lanjut. Namun sebenarnya itulah yang paling perlu kita persiapkan. Semua manusia akan meninggalkan dunia ini dan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27 berkata, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Marilah kita memastikan bahwa kita sudah memiliki Tuhan Yesus. Maka kita memiliki kepastian akan masuk ke dalam hidup yang kekal di sorga, dan tidak akan masuk ke neraka yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12 berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup.
Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Selanjutnya firman Tuhan juga berkata dalam Matius 16 ayat 26a, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi bagi kita yang sudah memilih menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan juru selamat pribadi kita, itu adalah pilihan terpenting di dalam hidup kita. Dan setelah itu marilah kita memakai waktu-waktu kehidupan kita di dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan kita yang kekal kelak di sorga dan di Yerusalem baru. Semua kita dikaruniai waktu 24 jam sehari selama kita masih hidup di dunia ini untuk membangun sesuatu yang kekal bagi kehidupan kita di sorga kelak. Janganlah memilih menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang sama sekali tidak membawa pengaruh yang kekal, apalagi untuk hal-hal jahat yang penuh dosa, yang melanggar firman Tuhan. Kiranya setiap malam ketika kita membaringkan diri kita untuk beristirahat, setelah kita beraktivitas selama satu hari itu, kita merenungkan pilihan-pilihan yang kita lakukan di sepanjang hari tersebut. Bagaimana kita memilih menggunakan waktu kita, energi kita, dan semua sumber daya yang kita miliki. Kiranya pilihan-pilihan kita setiap harinya merupakan pilihan yang baik, yang kelak dapat memberikan upah bagi kita di masa kekekalan. Oleh karena itu, biarlah dalam kita membuat pilihan yang menjadi tolak ukur kita adalah apakah hal tersebut memiliki nilai kekekalan, apakah hal tersebut membawa pengaruh bagi pelebaran kerajaan sorga, apakah hal tersebut membawa kehidupan bagi diri kita dan orang lain. Bahkan di dalam situasi sulit sekalipun, bila kita selalu memikirkan kekekalan, kita akan tetap membuat pilihan yang benar. Seperti yang dialami Paulus, di mana di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, ia menjelaskan bahwa ia telah banyak berjerih lelah, sering dalam penjara, didera di luar batas, sering dalam bahaya maut, disesah, dilempari dengan batu, terkatung-katung di tengah laut, sering tidak tidur, dan banyak lagi hal berat lainnya. Tetapi Paulus tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Bahkan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, Paulus menuliskan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mengapa ia dapat berkata bahwa semua itu sebagai penderitaan ringan? Tentunya Paulus memiliki cara pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang mengenai semua penderitaan yang ia alami. Ia melihat kekekalan, ia melihat upah yang besar dari Tuhan, ia melihat kehidupan yang akan datang di Yerusalem baru bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Jadi ketika Paulus di dunia ini, walau ia sesungguhnya sangat menderita, ia tidak membuat pilihan yang salah. Ia tidak kecewa terhadap Tuhan. Ia tidak berhenti melayani. Ia tidak menyerah. Ia tidak putus asa. Justru ia berkata, semuanya itu adalah penderitaan ringan, dan ia maju terus menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin banyak orang akan membuat pilihan yang salah ketika mereka menderita. Mereka berkata bahwa itu adalah penderitaan yang berat, lalu mereka memilih berkompromi dengan dosa agar tidak terus menderita, ataupun memilih untuk berhenti melayani Tuhan. Itu disebabkan
karena mereka tidak fokus kepada kekekalan, kepada hal yang tidak kelihatan. Janganlah sampai kita berbuat demikian. Memang bila kita hanya memandang secara manusiawi saja, kerap kali kita dapat merasa bahwa hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita dipenuhi dengan pelbagai penderitaan. Lalu kita tergoda untuk membuat pilihan yang salah. Tetapi bila kita kembali mengingat firman Tuhan, maka kita akan memandang bahwa semua penderitaan yang kita alami itu adalah sangat kecil jika dibandingkan dengan kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang selalu memihak kepada kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Inilah cara pandang yang benar, sehingga kita akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa penderitaannya adalah ringan. Cara pandang kita sangat mempengaruhi pilihan kita dalam hidup ini. Misalnya ada sebuah gedung yang besar di samping rumah kita. Tiap kali kita memandang gedung itu dari jendela rumah kita, kita melihatnya sebagai satu gedung yang sangat besar dan sangat tinggi. Namun bila pada suatu hari kita dapat memandang gedung itu dari atas pesawat terbang yang kita naiki, maka gedung itu akan kelihatan kecil sekali. Sebenarnya gedung itu tidak berubah ukurannya, tetapi cara pandang kita yang sudah berubah. Tadinya kita memandang dari bawah atau sejajar dengan gedung, lalu keadaannya kemudian berubah, di mana kita memandangnya jauh dari atas sana. Begitu jugalah dengan semua penderitaan yang kita hadapi selama di dunia ini. Jika kita memandangnya dari atas, yakni dari sudut kekekalan, maka itu tidak lagi terlihat sangat besar, melainkan sangat kecil. Oleh karena itu, kita tidak lagi memilih untuk terus merasa takut, sedih, khawatir, kecewa, atau ingin menyerah. Sebaliknya, kita akan lebih mudah memilih untuk tetap bersyukur, selalu berani, bersuka cita, dan tetap beriman. Kiranya Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan membaharui cara berpikir kita atau cara pandang kita setiap hari. Terlebih-lebih pada masa pandemi sekarang ini, di mana kita menghadapi banyak dampak yang tidak baik bagi kehidupan kita. Biarlah kita selalu memilih untuk tetap beriman bahwa kasih setia Tuhan kekal selamanya dan selalu baru setiap hari bagi kita. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kiranya kita semua semakin fokus akan kekekalan, sehingga selama kita hidup di dunia ini, kita selalu memilih yang benar, yang sesuai firman, yang membawa kehidupan bagi kita dan bagi banyak orang lainnya yang dapat kita jangkau untuk Tuhan Yesus. Amin.